Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam talk show Presisi, prediksi musim kemarau kapan berakhir di Indonesia. Kita akan kembali berbincang dengan Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BMKG. Ya, Ibu Dwi Korita, terkait dengan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam hal ini dengan Polri. Tadi Ibu Dwi Korita mengatakan BMKG dapat memprediksi kapan dan di mana kondisi kekeringan itu terjadi ataupun kebakaran hutan, dan akan menginformasikan kepada instansi terkait, dalam hal ini Polri, seperti apa nantinya akan mekanisme pekerjaan itu akan dilakukan. Ya, jadi kami melalui ada beberapa jaringan ya, misalnya melalui BPBD, di situ ada semacam WhatsApp group ya. Nah di situ ada dari kepolisian setempat. Jadi bukan Polri di Mabes ya, tapi di lokasi. Nah, kami ada BMKG di lokasi juga. Jadi BMKG ini pusatnya di Kemayoran, Jakarta, tetapi ada 196 stasiun BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Nah, stasiun-stasiun itu yang akan menyampaikan ke jaringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang potensi-potensi tadi, potensi kekeringan, potensi kebakaran. Nah ini, selain juga melalui pusat, jadi paralel ya. Kalau pusat itu misalnya dari kantor ini ke Kementerian KLHK, ke TNI, ke Polri ya. Tapi biasanya yang paling cepat itu adalah langsung di daerah. Nah dari situ kami menginformasikan, katakan 3 hari sebelum hari H, bahkan kadang-kadang seminggu sebelum hari H, itu kami sajikan peta, mungkin kalau ada nanti petanya ditunjukkan ya, peta untuk setiap wilayah kabupaten. Misalnya kabupaten di Sumatera Selatan, ini kira-kira mengalami kekeringan selama 1 minggu ini di tanggal berapa saja, atau terbakar ya, terutama ini kebakaran lahan ya. Tanggal berapa saja, sehingga lokasinya kan jelas di kabupaten apa, sehingga informasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh jaringan yang ada di darat, di daerah, yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri ya, terutama Polri ya, kalau yang untuk menjaga agar tidak pada membakar itu ya, menjaga ini. Dan juga bukan kementerian, sektor terkait yang ada di daerah. Seperti itu sinerginya. Sistem ini sudah berjalan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalau nggak salah sejak 2015 ya. Ini dilakukan. Mungkin yang Ibu maksudkan tadi, kepolisian di daerah mulai dari Polda, Polres, Polsek sampai ke anggota Babin Kamtipmas, karena mereka sangat dekat dengan masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang sesuatu kejadian, terutama terkait kekeringan ataupun kebakaran hutan lahan. Ya. Dan BMKG-nya pun juga BMKG di lokal daerah sana. Baik. Kemudian tentang puncak musim hujan. Seperti yang tadi kita sudah bahas, puncak musim hujan terutama untuk di Jakarta itu akan terjadi Januari-Februari 2024. Nah, dari pihak BMKG apa yang bisa disampaikan untuk antisipasi saat puncak musim hujan itu tiba? Ya. Antisipasi itu seharusnya sudah dimulai saat kering sekarang ini. Misalnya, ini mumpung kering nih ya, tandon-tandon air itu kan nggak ada airnya. Nah ini kesempatan untuk dibersihkan, biasanya kan ada endapan sedimen ini. Nah dikeruk gitu ya, biar volumenya optimal. Juga dicek selokan-selokan, saluran-saluran, biasanya kan tersumbat ya. Nah ini dibersihkan dengan gotong royong, dan juga pada lereng-lereng. Kita sering melihat nih, di lereng-lereng baik di tebing ataupun tebing di gunung ya, ataupun di tebing sungai, itu sering ada lubang-lubang tempat keluar, harusnya untuk saluran air. Lubang-lubang ini banyak sekali, kita sering lihat ya. Bahkan di kota sampai di desa itu ada. Nah ini harus dicek. Lubang-lubang ini biasanya tersumbat oleh tanah atau pasir ya, atau material. Nah tanaman bisa juga. Nah ini saatnya mumpung kering ya. Kalau pas sudah hujan itu repot, karena di situ mungkin tertutup
air ya, itu segera dibersihkan. Karena nanti saat hujan belum sampai puncak Januari Februari, bisa saja katakanlah Desember, itu bisa saja sudah bisa terjadi banjir. Karena apa? Banjirnya itu meskipun hujannya belum mencapai puncak atau hujannya tidak lebat, tapi karena tampungan-tampungan dan saluran air ini sebelum diisi itu sudah penuh sedimen, itu jadi mudah meluap. Jadi iya, dan jangan menebang pohon sembarangan ya. Ini musim kemarau ini, apapun alasannya, kalau memang pohon itu masih cukup kokoh dan tidak membahayakan, sebaiknya jangan ditebang sembarangan. Karena juga hilangnya pohon-pohon ini juga bisa berpengaruh terhadap terbukanya lahan, resapan air menjadi berkurang, dan juga perlu dicek resapan-resapan air ya. Kan di wilayah yang datar sering mereka membuat sumur-sumur resapan. Ini juga perlu dicek apakah sumur itu masih berfungsi optimal. Nah, jadi ini sebenarnya kemarau ini saat pengecekan saluran-saluran dan resapan-resapan air, tampungan-tampungan air, agar saat hujan nanti meskipun diprediksi curah hujan bulanan, itu masih normal sesuai dengan rata-rata curah hujan bulanan selama 30 tahun terakhir. Sebagian besar wilayah Indonesia ini hujannya normal. Itu secara bulanan, 30 harian. Tetapi di dalam 1 bulan itu bisa saja 1, 2 hari, 3 hari atau mungkin beberapa hari, hujan yang harusnya turun 1 bulan itu turun selama 3 hari saja atau 5 hari saja. Jadi kan curahnya kan menjadi lebat. Di Jakarta Januari 2020 hujan yang harusnya 1 bulan turun hanya malam, saya ingat waktu itu menjelang jam 12 malam hingga subuh. Hanya berapa jam? Sekitar 6 jam. Itu akhirnya kan meluap karena itu untuk 1 bulan. Jadi tetap harus waspada potensi banjir, potensi longsor, dan potensi banjir bandang. Gitu. Ibu, kita masih akan kembali setelah break berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Talk Show Presisi.